Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 dan 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gusma Liana Sari, SPD, Guru PAI SD Negeri 171 Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Palopo, dengan nomor induk mahasiswa 25020810150. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar agama Islam bersama dengan Ibu. Ya, salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi yang telah membawa umat Islam menuju puncak kejayaannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendengarkan nama beliau, senantiasa kita selalu bersalawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini senantiasa selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari senantiasa mudah untuk kita pahami. Membaca doa belajar dan dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek dari An-Nas sampai Al-Ikhlas yang akan dipandu oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Bu Guru persilahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati
العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Amin Allahumma amin. Ya, baik. Bu Guru akan cek dulu kehadirannya ya. Yang Bu Guru sebut namanya, diangkat tangannya ya. Bilang hadir Bu, gitu ya kalau hadir. Baik. Adila Nur Hafiza. Aditya Rifki Hamizan. Aditya Saputra. Ahmad Raihan. Ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, karena kita adalah warga negara Indonesia, sebaiknya kita mengawali pembelajaran dengan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Bu Guru persilahkan untuk berdiri semua sama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, ada tadi yang datang dari rumah tidak mandi? Mandi semua? Mandi ya. Jadi kalau berangkat ke sekolah, mandi semua. Jaga kebersihan badan kita, yaitu dengan cara mandi. Ya, pakaian yang harus dibawa ke sekolah, dipakai ke sekolah harus bersih supaya datang ke sekolah tidak ada yang terganggu dengan aroma-aroma badannya. Kalau perlu datang sekolah pakai parfum supaya harum dan wangi, ya. Baik. Selanjutnya Bu Guru mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar agama tentang apa? Hidup lapang dengan berbagi. Baik. Apa saja yang dipelajari di situ? Bagaimana caranya kita berbagi? Dengan cara bagaimana? 1, ya. Dengan cara zakat. Ada lagi? Ya. Dengan cara infak. Dengan cara infak. Ada lagi? Ya. Dengan cara memberikan hadiah. Coba yang menghadap ke belakang. Ya, menghadap ke depan dulu, Nak. Ya, baik. Kita sama-sama ya. Abata. Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ya. Jadi kita menuntut ilmu itu harus semangat ya, agar ilmu yang kita dapatkan senantiasa mudah masuk di pikiran dan otak kita ya. Jadi baik, kita lanjut ke materi selanjutnya.
di mana materi kita hari ini yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu materi zakat. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku semua capai. Di antaranya yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kepada anak-anakku semua mampu untuk menjelaskan pengertian zakat dengan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu mampu menyebutkan macam-macam zakat dan penerimanya. Ya. Yang ketiga mampu untuk menganalisis ketentuan dan manfaat zakat. Ya. Yang terakhir yaitu mampu menunjukkan sikap peduli dan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, insya Allah kalau anak-anakku semua serius dalam mengikuti pembelajaran ini, insya Allah tujuan pembelajaran ini akan mudah dicapai. Ya, jadi sebelum lanjut, Bu Guru mau anak-anakku semua mendengarkan dan menyimak video yang akan Bu Guru tampilkan. Nanti dari video ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Guru ajukan. Ya, akan Bu Guru tanyakan kepada anak-anakku sekalian. Jadi disimak baik-baik videonya ya. Ya, sebelum nonton video kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Insya Allah dalam menyimak video antusias semua ya. Baik. Loh, itu kan Clara. Katanya dia mau pergi. Kok malah ada di Perbaiki saung? duduknya. Aku samperin ah. Baik. Sudah ditonton? Sudah. Sudah disimak ya? Baik. Kalau sudah disimak, ada pertanyaan yang akan Bu Guru ajukan. Ya. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan yang sesuai dengan video pembelajaran yang Bu Guru tampilkan tadi, yang kalian simak tadi. Ya. Yang bisa angkat tangannya. Ya. Baik. Pertanyaan pertama yaitu berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan untuk setiap orang? Ayo, siapa yang bisa? Indah? Berapa Indah? 2,5 kilogram beras atau makanan pokok. 2,5 kilogram beras atau makanan pokok. Ada lagi? Ya, Arpan. 3,5 liter beras atau makanan pokok. 3,5 liter beras atau makanan pokok. Betul ya? Betul. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Rabbil alamin. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, perhatikan penjelasan langsung dari Bu Guru ya. Baik. Jadi di sini Bu Guru akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan zakat. Nah, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk dibayarkan atau diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, jadi sebagai seorang muslim kita berhak untuk mengeluarkan zakat. Gunanya untuk membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita, ya. Nah, kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat? Kenapa sih zakat itu penting? Karena apa, Nak? Di dalam harta yang kita miliki ternyata bukan hanya milik kita sendiri. Harta yang kita miliki di dalamnya ada hak-haknya orang lain. Haknya siapa itu? Haknya orang yang berhak untuk menerima zakat. Haknya orang-orang yang tidak mampu untuk mencari nafkah. Ya. Nah, Bu Guru mau tanya dulu. Zakat itu merupakan rukun Islam atau rukun iman?
Rukun apa Irfanul Adin? Islam. Rukun Islam. Betul ya? Jadi zakat itu merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Bagus sekali. Ada lagunya Bu Guru seperti ini. Supaya tidak ngantuk ya. Ada lagunya Bu Guru. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa. Zakat wajib hukumnya. Haji bagi yang mampu. Siapa tidak sholat dar, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Bisa? Bisa? Kita coba sama-sama ya. Pasti bisa. Kalian anak-anak hebat ya. Abata. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa. Zakat wajib hukumnya. Haji bagi yang mampu. Siapa tidak sholat, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh guna untuk apa? Untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ya. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Jadi zakat itu dibagi menjadi 2 macam atau 2 jenis. Apa saja itu? Yang pertama yaitu zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu gunanya untuk membersihkan jiwa kita. Agar jiwa kita itu kembali menjadi suci. Kembali ke fitrahnya. Ya. Selanjutnya yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu sama dengan zakat harta. Sama dengan zakat apa? Zakat harta. Jadi zakat mal sama dengan zakat harta. Ya. Jadi kapan kita harus mengeluarkan zakat mal? Yaitu ketika harta kita sudah mencapai nisabnya. Ya. Ada batasan-batasan tertentu harta yang harus dikeluarkan ketika sudah mencapai nisabnya, ya. Dan kapan zakat fitri atau zakat fitrah dikeluarkan? Yaitu ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan ketika pas Ramadan sebelum menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, selanjutnya istilah dalam zakat. Ya. Jadi ada 2 istilah di dalam zakat. Yang pertama yaitu muzaki dan mustahik. Siapa itu muzaki? Muzaki itu adalah orang yang memberikan zakat, orang yang mengeluarkan zakat. Ya, itu namanya muzaki, disebut dengan muzaki, ya. Misalnya Sinta, ya, dia mengeluarkan zakat. Jadi Sinta itu disebut dengan muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat atau memberikan zakat, ya. Paham, Ki? Halo? Hai? Halo. Paham, Ki? Ya, insya Allah paham ya. Sama-sama. Tapu zakat. Arti zakat membersihkan. Jenis zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah. Yang pas Ramadan. Yang kedua zakat harta, diberikan sesuai nisab. Bisa ya? Menghitung zakat fitrah. Jadi masing-masing kelompok nanti ada tugasnya. Kelompok 1 mengerjakan urutan nomor 1, kelompok 2 urutan 2. Kemudian selanjutnya untuk akhirnya yaitu buat poster. Ya. Poster tentang zakat.
zakat. Ya, paham? Nanti dari tugas yang Bu Guru berikan ini, ya kalian mengerjakan dengan baik, diskusi dengan temannya. Nanti Bu Guru bagi kelompok. Baik, ini lembaran yang kosong ini nanti untuk menggambar posternya ya. Jadi berimajinasi Kina ya. Tuangkan imajinasi kita dalam bentuk gambar, ajakan untuk berzakat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok tentang zakat. Keluarga ingin membayar zakat dengan beras 2,5 kg per orang. Jika ada 4 orang, berapa kilogram beras yang harus diberikan? Yang harus diberikan adalah 10 kg. Berikutnya, golongan penerima zakat. Pertama, kafir, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, mualaf. Yang keempat, amil. Yang kelima, garim. Yang keenam, rikob. Yang ketujuh, sabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Tadi dijelaskan pada kelompok 2, jumlah zakat fitrah untuk 4 orang 10 kg beras atau makanan pokok. Bagaimana kalau untuk 2 orang? Nah, jadi pertanyaannya dari Dila, Sinta. Tadi Sinta menjelaskan di atas dari hasil diskusi kelompoknya bahwa kalau 4 orang, ya begitu ya, jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu 10 kg beras atau makanan pokok. Kalau untuk 2 orang berapa, Sinta? Kalau 1 orang 2,5 kg. Jadi kalau 2 orang 2,5 kg dikali 2. Hasilnya 5 kg beras atau bahan pokok. Ya, betul ya? Jadi untuk setiap orangnya itu ya 2,5 kg beras. Jadi kalau maunya Dila itu 2 orang berarti 2,5 kg beras dikali dengan 2 orang. Hasilnya berapa? 5 kg beras yang harus dikeluarkan oleh 2 orang tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, paham semua Kina ya tentang zakat? Alhamdulillah semua sudah mempresentasikan hasil presentasinya. Alhamdulillah bagus semua, ya. Kemudian dengan apa lagi? Sedekahnya dengan ilmu. Kalian anak berpendidikan, anak yang mendapat ilmu. Kalau kalian mendapat ilmu di sekolah, ya, sampai di rumah terapkan sama adiknya. Terapkan sama orang tuanya. Ibu kasih contoh satu. Di sekolah dapat ilmu tentang sholat. Ya. Sampai di rumah ada orang tuanya yang tidak sholat. Sampaikan sama orang tuanya, Mak, sholat itu wajib. Ya, sholat itu tiang agama dibilang bu guruku, Mak. Jadi harus melaksanakan sholat. Ya. Paham Kina? Dengan catatan ketika menasehati orang tua harus menggunakan bahasa yang lemah lembut. Ketika kita berbagi ilmu yang harus kita sampaikan adalah tentang kebenaran. Insya Allah ketika ilmu yang kita sampaikan tentang kebenaran, ilmu itu disampaikan dengan ikhlas, insya Allah akan bernilai pahala. Ingat, ya. Menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah apa ini? Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang memiliki ilmu dan bermajelis ilmu. Ya. Talabul ilmu faridatun alal muslimin, ya.
Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, jadi ingat nak ya, kalau belum bisa ki bersedekah dengan harta, dengan uang, sedekah ki dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, paham sampai di sini? Halo, paham? Ini kenapa dua orang kok main-main? Paham nak? Paham ya? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik ya nak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu dari diri pribadi Bu Guru, ya. Mohon dimaafkan, ambil yang benarnya, buang yang salahnya, ya. Paham Ki? Ya, sebelum kita istirahat, mari kita membaca, ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mari kita lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Sebelum keluar, nanti keluar dengan tertib, bersalaman dulu dengan Bu Guru, kemudian keluar satu-satu ya. Unzur mangkala wala tanzur mangkala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dulu dari sini. Belajar dengan baik ya. Silahkan dulu keluar nak ya. Ya, istirahat dulu ya. Ayo dari sini lagi. Ayo lanjut. Ayo lanjut nak.